Oke. Jadi pembahasan kita malam ini adalah matching. Matching itu salah satu tipe soal yang akan muncul di reading IELTS dan bagaimana cara mengatasinya kita akan bahas dalam sesi malam ini. Khusus matching. True, false, not given, multiple choice, limited answer, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, apa yang harus diketahui dari matching? Dengan metode yang akan kita bahas kali ini, saya akan membahas bagaimana how to deal with matching question dulu. Terus habis itu nanti saya akan kasih beberapa examples. Setelah itu, teman-teman harus mengerjakan soalnya sendiri. Maksud mengerjakan soal sendiri adalah dengan kapasitas teman-teman sudah tahu caranya ya. Kalau belum tahu ya nggak bisa nanti cara mengerjakannya. Bagaimana cara mengerjakan matching questions ini atau matching types question ini? Yang pertama pasti read the paragraph. Mau nggak mau harus read the paragraph. Paragrafnya itu teman-teman harus menggunakan teknik skimming. Skimming adalah memahami konteksnya, jangan menerjemahnya. Oh, Terus tampilannya belum ganti ya? belum ganti lagi? Ya. Oke, wait second. Nah. Sudah. Nah, sudah ya, kelihatan ya? Oke. Nah, di sini bagaimana cara mengerjakannya? Read the paragraph first. Paragraf ini maksudnya adalah menggunakan teknik skimming yang seperti saya bahas kemarin, yaitu comprehension. Jangan diterjemah per kata, tapi pahami maksudnya. Karena nanti soalnya matching, teman-teman itu harus menyederhanakan keywordnya. Maksudnya gini, setelah membaca satu paragraf, kira-kira pembahasannya tentang apa aja intinya. Nah, setelah itu baru match the answer. Kita menyediakan jawaban, di situ kita cocokkan satu persatu. Langsung saja kita mulai. Contoh ada soal seperti ini. Soalnya di sebelah kanan, sebelah kiri. Di sini ada petunjuk. From the following list heading, choose the most suitable heading for sections A to D. There is one more heading than you need. Di sini itu adalah yang disediakan untuk jawaban. Soalnya ada di bawahnya. 8, 9, 10, 11. Maksudnya section A, section B, section C, section D. Section A itu cocoknya dengan headings yang mana? Kan di sini soalnya 4, tapi di sini ada 5 jawaban. Selalu biasanya disediakan seperti itu agar tidak mudah ditebak. Di sini kebetulan ada berapa? Ada 4 paragraf ya, A, B, C, D. Berarti kita nanti akan membahas 4 paragraf tersebut. Contoh nih, section A. Berarti section A inilah yang akan kita fokuskan. Kita akan membaca semuanya. Setelah itu ngambil poin-poin. Poin-poinnya itu adalah kira-kira intinya apa sih yang dibahas gitu aja. Jangan banyak. Poin itu hanya berupa beberapa kata saja, bukan kalimat. Poinnya apa, poinnya apa, poinnya apa. Setelah itu sesuaikan dengan jawaban yang ada di sini. Oke, saya akan berikan teman-teman kesempatan dalam waktu 1 menit. Coba skimming paragraf ini dan tebak jawabannya apa. Mulai dari sekarang. Section A saja. Section A, B. Siapa ini yang menjawab? Sebentar. Kak jawabannya adalah? Section A, V. The 5. dealing with Australian condition. Oke. Nah, karena sudah ada yang menjawab Kak mari kita bahas. Di sini ada pembahasan yang sebenarnya banyak sekali. Kita hanya perlu menyederhanakan saja. Biasanya dalam satu paragraf ini kita bisa menyederhanakan. Supplying cooling water for healthy life and strong community is a major concern. Berarti ini adalah tahapan khusus karena membahas supplying quality water ya.
Oke, ini masalahnya. Ini jadi topik utama, supply and quality itu jadi topik utama karena ada permasalahan seperti ini. Sayangnya, innovative Western Australian manage global quality challenge using technology. Nah, ini inovasinya. Desalination ini adalah solusinya. The Perth Seawater Desalination Plant is water. Ini pernah dibangun di mana? The National Center Excellent Desalination leads coordinates. Nah, ini penelitiannya. Oke. Berarti kalau kita cross check satu-satu, mana yang sesuai? Apakah menggunakan existing teknologi? Kan bukan. Nggak ngomongin teknologi kan intinya. Ngomongin proyek, apakah ngomongin proyek di sini? Proyek baru dibahas di paragraf-paragraf terakhir. Bukan. Bukan berarti bukan intinya. Why getting it off the ground? Ini adalah sebuah idiom yang artinya memulai hal baru. Nggak ada ya, nggak ada hal-hal baru yang mau dimulai di sini ya. Why desalination? Apakah di sini membahas desalination? Iya, tapi paragraf ketiga. Itu pun hanya menunjukkan solusi, bukan inti. Intinya ada di atas di sini. Jadi jawabannya adalah dealing with Australia's condition. Good job. Itu jawabannya. Oke. Deal ya. Sekarang yang B. B kebetulan paragrafnya dikit. Waktunya 33 detik. Silahkan coba tebak. Sudah ada yang menjawab? Kak Elva 2. The project. Betul sekali. Kata kuncinya ada di a need to supply more fresh water to the remote regional community prompted the research by academic chair of energy studies at Murdoch University, Dr. Trevor Ryan. Ini ngomongin penelitian. Intinya kan penelitian nih. Kalau paragraf kedua, lokasi penelitiannya. Kalau ngomongin penelitian, using technology, using existing technology bukan, getting off the ground bukan, why destination bukan. Jadi jawabannya adalah the project. Good job. Bisa ya? Next. Paragraf C. Maksimal 1 menit, umumnya 33 detik. Silakan. Sudah yang menjawab? Kak Ovid. Oke. Jawabannya 1. Using existing technology. Betul sekali. Kata kuncinya ada di sini. An innovative technology by Singapore company Memsis Clearwater, the thermal vacuum. Nah, ini inovatif teknologi. Ini yang jadi kata kuncinya. Terus gimana dengan paragraf-paragraf selanjutnya? Paragraf-paragraf selanjutnya ini pasti mendukung statement awal. Biasanya inti dari sebuah paragraf itu dalam satu passage ada di kalimat pertama atau keduanya. Sisanya dia itu supporting system, supporting sentence. Kalau nggak mendukung, biasanya memberikan contoh. Kalau nggak gitu memberikan bukti. Kalau nggak gitu memberikan tambahan-tambahan informasi yang menguatkan kalimat pertama. Betul ya? Jawabannya adalah using existing technology in a new way. Yang terakhir, section D. Tinggal 2 tuh jawabannya. Kita lihat siapa yang bisa menjawab. Oke. 15 detik. Kak Ovid, jawabannya tetap I. Nggak bisa. Nanti. Enggak, tiga. Oh iya 3.
3, betul. Getting it off the ground. Getting it off the ground itu adalah memulai hal baru. Kata kuncinya ada di the next challenge. Nah, tantangan selanjutnya adalah kan gitu. Berarti ini sesuatu hal baru yang akan dimulai. Jadi seperti itulah teknik matching. Itu kalau kita sudah bisa menyederhanakan satu persatu. Kan nanti kan ada bentuk teksnya yang bikin ribet. Ribetnya gimana? Bayangkan saja kalau teksnya kumpul kayak gini. Ah, nggak pusing sekali. Tapi mau nggak mau, memang kita harus mencari per inti. Contoh di sini adalah matching reading yang kedua. Bentuk pertanyaannya ada 8 pertanyaan. Tapi di sini hanya ada 4 item. Apakah miliknya Google, Apple, Twitter, atau Facebook? Kan gitu. Dari semua paragraf ini, kita bisa lihat secara sekilas saja, lihat awal-awalnya saja, kita tahu nanti pembatasannya di mana. Contoh nih, ngomongin Google. Google berarti ngomongin ini. Ini ada Google di sini. Nah, ini ada Google. Berarti satu paragraf ini pasti ngomongin Google. Sampai mana? Nah, ini masih Google juga ini. Masih Google. Oke. Setelah itu, pembahasan tentang Apple. Di sini ada kata-kata Apple. Berarti pembahasan Apple dari sini. Nah, kita sudah mengelompokkan ya beberapa hal. Terus di sini ada Twitter. Nah, di sini ada Twitter. Twitter itu berarti, ya lihat nih, paragrafnya panjang banget nih. Nah, sisanya Facebook. Berarti Facebook sampai akhir, sampai sini. Nah, setelah sudah dikelompok-kelompokkan, sebentar, tadi ada yang, oke. Setelah dikelompok-kelompokkan, teman-teman harus menyesuaikan. Nah, di sini ada beberapa cara. Teman-teman boleh langsung mencari contohnya gini. It's planning to make it easier for user to keep information private. Dia itu merencanakan sesuatu yang lebih mudah untuk para pemakainya sehingga mudah menjaga privasi informasinya. Baru nyari. Boleh kayak gitu, boleh. Tapi bagi saya itu ribet banget. Terus gimana dong? Kalau menurut saya, ya udah Google dulu aja. Google kan di box pertama nih. Saya akan baca beberapa kali dan menyesuaikan dengan pilihan yang ada. Kira-kira kalau Google itu informasinya apa aja ya? Apakah to make easier for user to keep information private? Saya akan baca 2 sampai 3 kali kalau saya belum dapat. Setelah itu saya akan ambil inti-intinya, setelah itu saya akan cek cross check di sini. Mana ya kira-kira yang lebih. Oke, itu cara saya. Nah, nanti boleh menggunakan cara teman-teman, tapi sementara ini gunakan cara saya dulu. Oke? Nah, kita akan kelompokkan selanjutnya. Coba teman-teman kerjakan. Saya pengen tahu, di sini nggak akan banyak jawabannya. Paling cuma 2 saja. Antara 2 atau 3 lah ya. Atau enggak itu 4. Pembahasan tentang Google itu ada di nomor berapa aja. Jika teman-teman harus menulis nomor 1 sampai 8. Saya beri waktu maksimal 2 menit, tapi saya harap teman-teman bisa kurang dari itu. Mulai dari sekarang. Jika sudah menemukan jawabannya, langsung tulis di chat nomor berapa. 40 detik.
Afi. Google 6, oke. Satu lagi. Atau ada lagi? Nomor 2. Oke. Tepat 2 menit sudah ada perwakilan yang menjawab. Bagi teman-teman yang baru dapat mungkin boleh menjawab juga. Oke, jawabannya untuk pembahasan Google, teman-teman harus menggunakan teknik skimming. Skimming adalah memahami sekilas. Setelah itu ngambil kesimpulan, ngambil poin kira-kira apa pembahasannya. Setelah itu mencocokkan. Kata kuncinya ada di mana? Kata kunci yang pertama ada di between 2006 and the beginning 2010, search engine giant Google started a project. Itu tanda bahwa kita ngomongin Google. Ya, kita ngomongin Google. Ada kata-kata but images, it appears it's not all that the Street View cars collected. It now turns out that Google collected over 600 gigabytes of data from user of public and unprotected WiFi access routers. Itu ada akses yang tidak disadari. Jadi kita itu main sesuatu tanpa menyadari kita sudah setor data. Nah, kan gitu maksudnya. Tuh, dapat nomor berapa? Kan gitu kan? Kita akan sesuaikan nanti. Karena apa? Di sini sekali lagi jawabannya sudah disediakan teman-teman. Jadi teman-teman harus ngambil parafrasenya atau sinonimnya atau kata yang memiliki informasi yang mirip. Ini yang pertama. Kalau bisa diprediksi, teman-teman nanti akan tahu. Terus kata kunci keduanya adalah itu. Although the company claimed they were not aware of their own data collection activities until the request was received, and that one of this data was used Google search engine or other services. Google has said it will not destroy the data until permitted by regulators. Datanya nggak akan dihapus sampai ada yang mengizinkan atau regulatornya itu mengizinkan. Dari dua kunci ini kita bisa ngambil akses bahwa jawaban yang tepat adalah nomor 2, that it had been collecting information by accident. Di sini sebenarnya para pemakai Google itu tidak menyadari bahwa dia sudah menyetorkan data. Makanya di sini kalimat parafrasenya adalah it had been collecting information by accident. Nggak sengaja, nggak tahu kan gitu. Jadi jawabannya nomor 2, oke? Next, di sini kira-kira permitted by regulators, yaitu ada di nomor 8. Must keep the data it has collected until otherwise notified. Data itu akan disimpan, dia nggak akan dikonfirmasi sampai ada izinnya, kan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti membacanya di sini pelan-pelan, habis itu cara memahaminya boleh seperti itu, tapi itu memang wasting time. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Teman-teman belajar memahami, ngambil kesimpulan. Ngambil kesimpulan. Jangan diterjemah utuh. Ya. Wah, kalau saya cepat-cepat belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu caranya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Kalau tampilannya kayak gini, kita ngomongin masalah yang Apple. Gimana tuh kira-kiranya? Ada yang bisa? Saya kasih bocoran, jawabannya cuma 1. Silakan coba ditebak nomor berapa.
Kak Rama, jawabannya nomor 6. Oke, kita simpan dulu. Teman-teman harus terbiasa membaca dengan teks yang full kayak gini. Kalau nanti sudah bisa, teman-teman baru sederhanakan fokusnya kemana. Oke, sudah tidak ada lagi teman-teman yang menjawab atau masih bingung juga? Beda nggak apa-apa ya jawabannya. Oke, kita akan fokuskan ke teksnya. Apple, kalau dibahas cuma segini saja. Paragrafnya cuma sedikit. Kak Rama, buktinya kok bisa nomor 6 itu dari line berapa? Line 2. Line 2? Apple must immediately make clear what data it collects from user of its product and for what purposes. Oke, katanya line kedua katanya Kak Rama. Apple must immediately make clear what data it collects. Data apa yang dikumpulkan ya? From user of its products and for what purposes. Gunanya buat apa? Ya, tepat sekali. Di sini pembahasan tentang Apple. Ini sebenarnya user iPhones and GPS devices must be aware what kind of information is being collected. Maknanya sama sih sebenarnya, tapi lebih tepatnya di sini. It's being collected. Nah, jadi jawabannya ada di nomor 6. Itu ya guys ya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, tenang. Kita masih ada beberapa soal. Oke, is that clear all dari sini? Aman ya, Apple? Oke, Apple sudah kejawab, Google sudah kejawab. Sekarang Twitter. Kita coba pasangkan ke versi aslinya. Silakan coba cari Twitter. Oke, sudah ada yang menjawab. Kak Ovid 7, Kak Elva 1, oke, simpan dulu. Yes. Yeah, I don't know. Boleh dimantapkan lagi alasannya. Setelah ini saya akan tanya dari mana itu asalnya atau kalimat mana yang menunjukkan jawaban itu.
Sepertinya masih bertahan Kak Ovid sama Kak Elva saja yang jawab. Mari kita sederhanakan. Ini adalah pembahasan tentang Twitter saja. Sudah yakin ya, Kak Ovid? Yes. Oke, sekarang saya tanya Kak Eva dulu. Kak Eva tadi menjawab nomor 1. It's planning to make easier for user to keep information private. Dari line berapa, Kak? Ada line 2, kemudian 3 dari bawah juga ada. Oke, line kedua itu Privacy. line kedua ini ya, commission Iya. overcharge ini ya. Iya. Di kalimat mananya? Overcharge it put its customer privacy at risk by failing to safeguard their personal information ini ya. Iya. Atau yang di bawah. Yang di bawah juga ada. Security privacy. Yang mana? Ya, dari bawah Yang line nomor ke 3. which it 3 dari maintain ini. bawah. Which it maintains Protect. and protects the security, privacy, and confidentiality of non-public consumer information. Ini kan plan. Mana yang menunjukkan plan? Plan to make it easier for user. Kemudahan ya. Twitter will be barred for 20 years from misleading consumer about the extent to which it maintains and protects the security. Kalau yang pertama, microblogging service Twitter recently agreed to a settlement with the US Federal Trade Commission overcharge it put its customer privacy at risk by failing to safeguard their personal information. Maksudnya di sini bukan plan. Dia menyetujui tentang US Federal Trade Commission yang mempermasalahkan privacy customer itu dalam bahaya karena gagalnya perlindungan dari informasi pribadi. Jadi belum ada. Nomor 5 kali ya, Kak. Argued that security breaches has no serious breaches. Nomor 5. Argued that security breaches had no serious effect. Bisa jadi. Oke. Nomor 5 ya kan? Taunya dari mana nomor 5? Nggak ada efeknya kan? Security, iya, no effect. Nah, ada itunya, ada security-nya. Pembahasan security-nya ada nggak di mana? Ya, Ini kan? security, iya. Lapses in Twitter security allowed hackers, memperbolehkan hackers to send out fake tweets. Berarti kan maksudnya iya nggak security lagi. Jadi ini nggak safe dong kalau sampai ke hack. Nah, nomor 5 boleh. Sekarang saya tanya ke Kak Ovid dulu. Nomor 7 has been accused of facilitating online crime. Dari mana Kak? Buktinya Kak? Kak Ovid. It puts customer privacy at risk to safeguard the personal information. Line berapa? First line. First line ini microblogging ini. Second line. Second line. Oh ini berarti sama. Commission overcharge Yes. it puts its customer privacy at risk ini. Yes. Karena di sini katanya. And second line too. Kalau di nomor 7 maksudnya apa? Has been accused of facilitating online crime. Dia itu telah menyangkal gitu ya, atau memberikan alasan dari memfasilitasi tindak kriminal secara online. Apakah di sini membicarakan hal itu? Yes, I think no. No. But I think the third line. In third line, this agreement
stems from a Hmm. series ini. Yang hackers also managed to take administrative control of Twitter and gain access to private tweets or messages. Headline ini kan, personal information ini kan? Yes. Oh, ini. The servers that lets people send short message ini. No. Yeah. After that, which is hackers also manage itu. Which is hacks. Yang mana tuh? Oh, Hackers. ini. Yeah. Ini bukan headline. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini line ke-6. Kalau line ketiga di sini. Yes. 6. Hackers also manage to take administrative control of Twitter and gain access. Ini untuk jawaban nomor 7. Yes. No, di sini itu katanya telah memfasilitasi. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini pembahasan tentang Twitter. Yang pertama adalah di sini. This agreement stems from a series of attacks last year on Twitter, the service that lets people send short message to group followers. Intinya ada di security ini load hackers, berarti security-nya nggak aman. Ya kan? Kalau nggak aman berarti ketemu di nomor 5 kan? Security-nya nggak aman. Nah, setelah itu to send over tweets, President Obama and for hackers also managed administrative control to again access to private tweets. Berarti hacker ini yang ambil kontrol, ya kan? Yes. Nah, hacker yang ambil kontrol tapi nggak bisa jadi alasan nomor 7. Ada nggak di sini yang intinya itu diambil alih gitu? Nomor 5. Sudah, oke. Sekarang selain nomor 5. Ada nggak jawaban yang intinya itu diambil alih? Kak Rama, nomor 4. Iya, it's required to be regularly monitored by an outside organization. Yes, itu jawabannya. Nomor 4 dan nomor 5. Itu pembahasan tentang Twitter. Ya kan? Dibutuhkan secara reguler atau secara tertata, teratur, dimonitor oleh outside organization. Siapa organisasi yang dimaksud ini? Ya hackers ini tadi. Organisasi luar. Twitter itu bisa dikendalikan orang lain juga. Maksudnya seperti itu. Jadi keamanannya lemah. Oke, clear ya? Itu sudah pembahasan tentang Twitter. Sekarang kita masuk ke Facebook. Silakan.
Kak Eva nomor 7, Kak Evit, Kak Evit, Kak Ovit nomor 6 dan 7. Sepertinya sudah banyak yang tahu nomor 7. Ini itu maksudnya. Kak Debbie nomor 1. Oke. Sudah mulai banyak yang bisa. Kita akan sederhanakan dulu. Ini adalah teks tentang Facebook saja. Udah, yakin ini? 167. Oke, masih Kak Eva masih 1. Ada lagi 17. Oke. Oke, kita masuk ke nomor 1 dulu. Kak Debbie, kok bisa yakin nomor 1 itu adalah Facebook? Itu buktinya ada di mana? It's a planning to make easier for user to keep information private. From the sentence, Yang For ada di ins- mana? for Mhm. instance, Facebook will allow user to block all third parties from except for without their explicit permission. Mana ini? Without, Line ke berapa nih? Oh ini, for instance ini ya. yeah, Oke. Oke, sebentar. without permission. For instance, Facebook will allow user to block all the parties from accessing. Yep, ini adalah jawaban nomor 1, betul. Betul sekali. Sekarang nomor 7. Kak Eva, katanya tadi nomor 7. Coba buktikan, Kak. Nomor 7. Silakan yang Ini mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cybercriminal, Even noisy neighbors ini. cybercrime online. To gain a wealth of information about its user without their knowledge Cybercriminal. permission. Nih, cybercriminal. Ini kan? Itu sesuai dengan nomor 7. Iya, facility online crime. Oke. Ini versinya Kak Eva. Kak Ovit, sama-sama menjawab nomor 7. Mana alasannya? Apakah sama? Yes. Oke. Betul. Good job. Masih ada lagi. Harusnya. Tapi nggak ada yang jawab di sini. Yang tersisa nomor berapa? 3. Nomor 3. Nomor 6 kan tadi sudah kejawab, Kak. Oke. Jadi nggak boleh diulangi lagi. Masa dia berdua. Oke, nomor 6 sudah. Sekarang nomor 3. Ada yang tahu kenapa 3 nggak dijawab sama sekali atau nggak tahu alasannya? Dia itu dipaksa untuk membayar financial penalty. Jadi ada hukumnya di sini. Ada nggak yang membahas tentang denda di sini?
Itu sudah jelas terlihat ada, atau teman-teman yang nggak tahu vocabnya selain financial Granted. penalty. Sorry? Or trust for granted. Oh, mana? Our trust in the future. Ini sebenarnya alasan yang juga cukup kuat untuk nomor 1 sih. Yes. No, Ini kan? the backtracking by internet companies on how they use private data. Yang mana Enak. tuh tadi? Mana sih? The backtracking from internet companies, how they use private data has demonstrated that they cannot take our trust for granted. Ini maksudnya nggak bisa dipercaya. If social networking, they will have to be careful not to violate their user trust in the future. Ini makanya dia harus menggunakan planning to make easier ini juga. Ini salah satu pendapat yang meyakinkan nomor 1 jawabannya. Untuk jawaban nomor 3. Nah, jadi kalau nggak ada yang bisa jawab ini, berarti ini bakal ketemu vocab baru nih buat teman-teman. Similar diary financial penalty. No one answers? Atau masih berusaha? Oke, silahkan coba dulu. Saya akan beri waktu 1 menit. No answer? Jawaban nomor 3 itu, ini maksudnya adalah dipaksa untuk membayar financial penalty. Di sini ada kata-kata Facebook, whose privacy policies have come under attack both home and abroad, now faces a stiff fine. Fine ini adalah pajak atau denda. Jadi kalau bilang I'm fine, fine itu lihat konteks. Kalau yang ditanya kabar ya saya baik-baik saja. Tapi kalau nanti konteksnya ada di jalan atau apa, berarti kena denda, I'm fine. Tuh, pakai D tapi ya. Bentuknya verb atau kata kerja. Fine itu adalah denda atau pajak. Nih konteksnya. From Germany's Hamburg Commissioner for Data Protection Freedom of Information for Storing. Karena menjual data-data tanpa verifikasi. Itu jawaban untuk alasan nomor 3. Sebenarnya cara menjawab memang kayak gini guys. Mengelompokkan sesuatu. Tapi sekali lagi ini memang sangat membosankan kalau teksnya ini jadi satu. Kayak tadi tampilannya. Misalkan kayak gini nih. Nah, kayak gini nih memang membosankan. Ini bisa menjadi sebuah distraksi karena apa? Karena ini banyak tulisan-tulisan nggak penting yang bikin mata kita itu makin sepet aja ngelihatnya. Tapi kalau kita tahu bisa mempetak-petakkan mana yang fokusnya, itu baru bisa dijawab dengan baik. Dan misalkan teman-teman bisa menjawab seperti yang kita praktekkan tadi, misalkan Google apa dulu, terus Apple apa dulu, Twitter apa dulu, dan tahu alasannya. Biasanya sisanya ya sisa ini. Misalkan tadi sudah kejawab semua, nomor 137 belum, berarti tinggal Facebook. Tinggal teman-teman mencari alasan yang masuk akal buat itu apa, udah gitu aja. Kalaupun nggak ada alasannya, kalau misalkan limited time ya udah di situ aja. Itu lebih memudahkan menurut saya daripada teman-teman nyari gini. It's planning to make easier for users to keep information private. Berarti rencana untuk membuat para user itu mudah dalam mengakses informasi pribadinya. Jadi biar dia itu punya safety yang tinggi gitu ya. Teman-teman nyari di sini mana pembahasan safety ini. Apakah Google? Baca dulu di Google. Oh enggak ada apa di Apple. Jadi bacanya semuanya dong. Kalau dibaca semuanya takes time.
itu sangat boleh, tapi benar-benar membosankan. Tapi ini hanya adalah salah satu cara belajar reading. Kembali lagi ke teman-teman nyamannya gimana. Intinya adalah soal model kayak gini nanti matching heading atau matching kayak gini itu akan selalu keluar. Itu ya guys ya. Ini adalah cara memeta-metakannya. Jadi misalkan teman-teman nanti bingung, ya udah fokuskan ke sini. Tapi cara memetakan kayak gini itu juga punya batasan-batasan. Biasanya kalau langsung mengerjakan, teman-teman tandai saja. Tandai saja di sini dengan apa gitu, sampai mana. Udah, itu lingkupnya tentang apa. Ya, kalau Facebook ya udah Facebook aja, fokusnya Facebook aja. Sampai teman-teman paham per itemnya. Maksudnya paham intinya dia ngomongin apa, baru bisa dipilih. Itu ya, itu menurut saya yang lebih cepat dan lebih akurat daripada satu-satu. Saya dulu juga satu-satu, tapi lama sekali jawabnya. Ingat teman-teman, reading itu hanya 40 soal, waktunya 1 jam. Kalaupun di sini teman-teman bisa mengerjakan semuanya, itu harus berpengalaman banget dalam mengerjakan. Kalau nggak berpengalaman, teman-teman akan lama sekali memahami, apalagi banyak kata-kata asing. Itu sedikit penjelasan tentang matching. Di sini saya sudah sediakan latihannya, teman-teman yang harus memetak-metakkan sendiri. Contoh di sini ada pilihan jawaban segini banyaknya. A sampai J. Di sini teman-teman ada soal 1 sampai 8. Paint companies are reluctant to reveal. Ini konteksnya masuk yang mana? Apakah environmental benefits, atau paint related waste, atau animal products, gitu. Nah, mencocokkannya ini dari mana? Dari teks ini. Sama seperti konteks nomor 1 atau section yang pertama kali tadi kita baca. Cuman kan kalau yang pertama tadi kan cuma 5 ya di sini ya, cuma 5, terus di sininya cuma 4. Di sini agak banyak sekarang. Misalkan the earth. Ini ngomongin apa? The earth ini penjelasannya tentang apa? Gimana cara mencarinya? Teman-teman harus tahu environmental benefits itu di bagian teks mana dan bahas apa saja. Kalau teman-teman bisa pakai ini, maksudnya pakai editing kayak gini, boleh di kotak-kotak kayak gini misalkan. Oh, environmental benefits itu bahas ini aja. Udah sampai mana? Kalau sudah, cari yang cocok dulu. Jangan langsung pengen ini dicari, ini cocok. Nanti pusing. Ya. Boleh dikerjakan ini. Nanti kalau sudah dikerjakan, saya akan buatkan pembahasannya. Pembahasannya nanti saya akan upload. Jadi teman-teman bakal melihat di video, kok bisa jawaban 1 itu apa, alasannya apa. Nanti seperti itu. Nggak bisa kita bahas dalam pertemuan, tapi jika memang dalam pembahasan video nanti teman-teman kok ngerasa bingung atau nggak paham, saya tetap nggak mantep ini artinya yang ini apa, boleh tanya. Boleh tanya di komen atau boleh tanya di grup. Langsung tanya nomor ini, kok bisa ini gimana ya? Kalau jawaban saya ini gimana? Misalkan itu boleh. Ini ada beberapa latihan ya guys. Ini matching yang pertama, terus ini yang matching yang kedua. Nah, matching kedua adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini adalah soalnya. Nomor 1, nomor 7 ini adalah jawabannya. Teman-teman tinggal mencocokkan. Nah, cara mencocokkannya tidak bisa langsung, tapi juga harus konfirmasi dengan teks yang sudah ada. Menurut teks itu seperti apa? Terus gimana dong cara mengerjakannya? Now look at the sentence ending to choose that one matches the information. Nih, it was applied for a far longer than visible. Cari yang intinya pendek-pendek kayak gini, cari dalam kalimat, lihat kanan kirinya, mana yang lebih mewakili. Karena kalau sudah ditulis kayak gini biasanya dia diambil dari teks ini. Gitu ya guys ya. Sama-sama matchingnya, cuman agak beda, agak banyak. Dan harus pelan-pelan. Oke, dari sini apakah mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Strategi apa atau apa?
Kak Ovid, Kak Eva, Kak Debi, Kak Rama, Kak Nano. Terkait matching, sekiranya sudah tahu ya caranya ya. Nggak harus saat ini harus bisa, no. Setidaknya adalah tahu dulu caranya. Setelah itu nanti coba-coba latihan sendiri. Ya. Jangan lupa besok kita masih mencoba dengan skill yang lain. Kalau teman-teman pengen tahu caranya mengerjakan, boleh nanti direview lagi. Cara mengerjakannya benar apa enggak yang tadi, yang sudah saya peta-petakan tadi. Setelah itu kalau sudah mantap bisa menjawab, coba dengan soal yang sudah asli ya ini. Ini enggak saya peta-petakan, teman-teman sendiri yang harus meta-petakan. Misalkan teman-teman punya aplikasi yang bisa ngeblok, misalkan kayak gini, oh saya mau fokus di sini dulu aja, di paragraf kedua ini saja, ini enggak. Baru fokus kayak gini juga boleh. Setelah, yang penting adalah teman-teman bisa mengerjakan dan memahami konteksnya. Salah pun juga nggak apa-apa, karena untuk jadi benar teman-teman harus tahu salahnya dulu, banyak salahnya dulu. Seperti itu ya guys ya. Mungkin cukup untuk malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut lagi di next meeting untuk skill selanjutnya, yaitu mungkin true, false, not given. Saya memiliki beberapa metode yang sama. True, false, not given saya nanti akan jelaskan gimana true itu, false itu gimana, dan not given gimana. Saya akan kasih tahu contoh cara mengerjakannya bagaimana. Setelah itu saya akan berikan kesempatan teman-teman untuk mencoba sendiri beberapa soal, dan pembahasannya nanti akan saya bantu melalui video. Seperti itu ya guys ya. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa lanjut besok. Thank you guys for joining today. I hope that it helps you, and semoga bisa membantu walaupun sedikit atau meringankan beban teman-teman dalam belajar. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan konfirmasi di grup. Insya Allah nanti akan segera saya balas. Thank you guys for joining today. Have a great day and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.